Hai, selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti untuk kelas 9 SMP. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Mahabharata. Sebagai umat yang beragama, sudah seharusnya kita memulai segala sesuatunya dengan doa. Mari kita berdoa. Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawe Namah. Pengetahuan merupakan bekal yang paling utama dalam melewati segala permasalahan yang terjadi dalam hidup ini, sehingga kita dapat melepaskan diri dari segala penderitaan. Nah, guru merupakan orang yang paling berjasa dalam menuntun kita dari kebodohan atau awidia, seperti contohnya Ekalawiya dalam cerita Mahabharata, di mana dia rela mengorbankan ibu jari tangannya agar Drona mau menerimanya sebagai murid dan membagi pengetahuannya. Namun pada akhirnya Ekalawiya ditolak, sehingga Ekalawiya hanya membuatkan patung sebagai simbol dari Drona. Nah, dalam Mahabharata ini digambarkan mereka yang rajin dan taat menuntut ilmu pengetahuan akan menjadi orang yang berguna, berkarakter, dan bermartabat. Anak-anak, kita masuk pada materi mengenai pengertian Mahabharata. Mahabharata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Maha dan Bharata. Maha berarti besar dan Bharata berarti bangsa Bharata. Jadi, Mahabharata adalah cerita agung dari atau tentang keluarga besar Bharata. Mahabharata juga merupakan sebuah karya sastra kuno yang ditulis oleh Maharesi Vyasa, yang terdiri dari 18 kitab dan dinamakan dengan Kitab Astadasaparwa. Kitab ini berisikan tentang cerita sejarah, kisah konflik antara Pandawa dan Kurawa yang memperebutkan hak pemerintahan mahkota kerajaan Hastinapura. Konflik berkepanjangan antara Pandawa dan Kurawa mencapai puncaknya dengan terjadinya perang Baratayuda di medan Kurukshetra selama 18 hari. Pertempuran ini memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Selain cerita kepahlawanan, Mahabharata juga mengandung nilai-nilai Hindu, mitologi, dan berbagai petunjuk lainnya sehingga disucikan dan diistimewakan oleh pemeluk agama Hindu. Salinan beberapa parwa Mahabharata di Indonesia telah digubah dalam bentuk prosa Basa Kawi atau Jawa kuno pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh. Karena sifatnya itu, bentuk prosa ini dikenal juga sebagai sastra parwa. Mahabharata disusun dalam bentuk parwa yang jumlahnya 18 buah buku dan disebut dengan Astadasaparwa. Kitab Astadasaparwa dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Adiparwa yang melukiskan dua raja bersaudara Drtarasta dan Pandu. Yang kedua, Sabaparwa atau buku persidangan merupakan cerita mengenai Pandawa dan Kurawa saat hidup bersama di Hastinapura. Yang ketiga, Wanaparwa melukiskan kekalahan Pandawa dan pembuangannya ke hutan. Kitab yang keempat, Wirataparwa, melukiskan pembuangan Pandawa yang kedua. Kitab yang kelima, Udyogaparwa, melukiskan negosiasi atau kompromi antara Pandawa dan Kurawa. Kitab yang keenam, Bhismaparwa, melukiskan perang Bharata dan kematian Bhisma. Yang ketujuh, Kitab Dronaparwa melukiskan perang Bharata dan kematian Drona. Kitab ke-8, Karnaparwa yang melukiskan perang Bharata dan kematian Karna. Kitab ke-9, Salyaparwa melukiskan perang Bharata dan kematian Salya. Kitab ke-10, Saptikaparwa melukiskan perang malam oleh Aswatthama dan kematian anak-anak Dewi Drupadi serta melukiskan kematian Duryodhana.
Kitab ke-11, Stri Parwa, melukiskan ratap tangis dan upacara kematian. Kitab ke-12, Santi Parwa, melukiskan kematian Bhisma dan sebelum beliau meninggal memberikan wejangan Dharma kepada Yudhistira. Kitab ke-13, Anusasana Parwa, melukiskan kerajaan Pandawa. Kitab ke-14, Aswamedika Parwa, yang melukiskan upacara yatnya Aswameda oleh Pandawa. Kitab ke-15, Asrama Parwa, melukiskan Dresta-rasta dan pengikutnya di hutan. Kitab ke-16, Mausala Parwa, melukiskan kehancuran keturunan Yadu di Dwaraka. Kitab 17, Mahaprastanika Parwa, melukiskan perjalanan suci Pandawa ke Gunung Himawan. Dan yang terakhir adalah kitab Swargarohana Parwa, melukiskan Yudhistira masuk surga dan bertemu dengan saudara-saudaranya di alam surga atau alam kebahagiaan. Oke, sekian pembahasan materi hari ini mengenai pengertian Mahabharata dan bagian-bagian Astadasa Parwa. Semoga kalian dapat menyimak pembelajaran ini dengan baik, bisa